Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab dan catatan. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan yang saya beri judul Sang Ulat. Sang Ulat. Ya. Kita mulai dari Mazmur 119 ayat 130. Mazmur 119 ayat 130. Firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ya, ini tentang Taurat. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Selama belasan tahun saya mencari, belajar firman terus-menerus. Semakin kesini, semakin saya sadar bahwa saya bodoh. Ya, masih terlalu banyak kebenaran yang rahasia yang Tuhan bukain terus gitu ya. Dan saya amazed dengan kebenaran tersebut ya. Ini salah satu hal yang saya mau bagikan ya buat Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya dari Mazmur 22 ayat yang ke-7. Mazmur 22 ayat yang ke-7. Kitab Mazmur 22 ini ditulis oleh Daud ya. Ditulis ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tetapi ternyata apa yang ditulis oleh Daud ribuan tahun yang lalu, itu bicara tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Itu bicara tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Mazmur 22 ini adalah nubuat tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Banyak sekali ayatnya ya, misalnya ketampil di layar itu ya. Yang kita lihat di ayat 7 ya. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Ya, aku ini ulat bukan orang. Sebenarnya nanti teman-teman kalau Bapak Ibu lihat, semua orang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Nanti di lain session baru kita bahas ini ya. Itu semua digenapi nanti di Matius 27. Waktu Tuhan Yesus mati, di Matius 27 itu banyak. Sama persis kejadiannya. Orang-orang lihat Tuhan Yesus mengolok-olok, menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian orang bilang, oh biarlah Allah meluputkan dia. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Ada di Matius 27. Kemudian nanti mereka membuang undi, membagi-bagikan jubahku di Mazmur 22 ini. Ada kejadian lagi waktu Tuhan Yesus mati. Dia dibuang, bajunya dibuang undi ya, jubahnya. Dan dia dikubur di antara para penyamun atau disalib di antara para penyamun, itu pun juga digenapi. Bahkan yang paling terkenal, coba naik ke atas, Mazmur 22 ayat 2. Ketika Tuhan Yesus mati, sebelum mati dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pun juga dia mengutip Mazmur 22. Suatu hari kita bahas itu ya. Tapi hari ini saya mau bahas dari ayat yang ke-7. Ya. Mazmur 22 ayat 7. Berarti kalau Mazmur 22 ini bicara tentang Tuhan Yesus, kematian dia disalib, maka ayat 7 ini pun juga tidak luput. Ini pun juga tentang Tuhan Yesus waktu disalib. Dan berkata bahwa aku ini ulat, bukan orang. No. Tuhan Yesus di ayat ini menyamakan diri dia dengan ulat dan bukan orang, ya. Kenapa dibilang ulat bukan orang? Kenapa dibilang ulat bukan orang? Jawaban yang gampang ya, yang gampangnya ini. Dan ini memang benar bukan, tapi gampang untuk kita jawab. Jawabannya adalah memang waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu tubuhnya benar-benar hancur, tubuhnya hancur. Kalau kita nonton Passion of Christ, ya mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Tetapi
parah banget. Sampai mukanya itu pun juga hancur. Mukanya hancur. Ada 2 ayat misalnya ya, yang juga menulis tentang hancurnya wajah Tuhan Yesus. Yesaya 52 ayat 14. Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Banyak orang akan heran melihat dia. Ya. Begitu buruk rupanya. Perhatikan, begitu buruk rupanya. Jadi kalau di salib itu, kita punya salib, ada patung Tuhan Yesusnya ya. Terus kelihatannya ganteng, keren. Ya. Itu tidak representatif. Ya. Sebenarnya mukanya hancur. Ya. Kemudian bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Makanya waktu orang lihat nanti di bab 53-nya, Yesaya 53 juga sama, Yesaya 53 ayat 2 ya dan 3. Yesaya 53 ayat 2 dan 3 berkata, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Dia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bagi kita pun dia nggak direken. Kenapa? Kalau kita lihat Tuhan Yesus punya keadaan, saya curiga kalau kita ada di waktu itu, kita pun akan buang muka. Karena hancur, benar-benar ngeri. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di tengah jalan ada orang kecelakaan aja, kita nggak berani lihat gitu ya. Padahal itu belum ada apa-apanya gitu. Dengan kehancuran tubuh Tuhan Yesus dan wajah dia benar-benar rusak. Seperti cacing, orang buang muka. Ada yang ingin pelihara cacing? Nggak ada. Kalau anjing, orang masih pelihara. Kucing masih ada. Singa, ada yang pelihara. Ya. Singa, harimau, ya itu raja-raja Arab itu kan pelihara. Gitu, macam-macam. Jaguar mereka punya gitu ya. Karena bagus, keren. Tapi cacing nggak ada yang mau. Jijik. Ya, jijik cacing. Demikian juga keadaan Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Dia dihancurkan sedemikian rupa secara fisik. Supaya apa? Ada suatu pertukaran yang sedang Tuhan kerjakan di kayu salib ya. Yaitu apa? Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan secara fisik. Supaya hati manusia yang sudah kotor akibat dosa ini, akibat dosa hati manusia itu kotor, ya, manusia jijik sebenarnya seperti cacing akibat dosa, ya, bisa menjadi sempurna. Jadi kita baru punya potensi untuk bisa sampai punya hati yang sempurna. Inilah yang disebut di Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu, yaitu punya hati yang sempurna. Itulah baru menjadi anak Allah. Kalau hatinya penuh dengan dosa seperti ini, bukan anak Allah tentunya. Ini kalau bukan anak Allah, ya cuma pilihannya anak anak setan gitu ya, atau hanya anak manusia aja. Kita harus berjuang menjadi ini. Ini pertukaran yang kalau ada satu lagu, Hillsong tulis lagu, namanya Beautiful Exchange. Pertukaran yang indah. Tubuh Tuhan Yesus hancur supaya kita dimampukan untuk memiliki hati yang perfect. Hati yang mengerti apa yang Tuhan mau. Yang tahu benar-benar, bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita bisa menjadi anak-anak Allah. Itu yang tadi lagu nanti, suatu hari kalau orang hatinya begini, inilah yang akan dapat
mahkota kekekalan di Yerusalem baru. Ya, inilah tujuan kekristenan kita. Ya, tujuan kekristenan itu dia. Jadi bukan cuma pergi ke gereja, ya. Kalau pergi ke gereja harus bisa sampai mengubah hati kita. Kalau saya lakukan kegiatan-kegiatan pelayanan harus bisa sampai mengubah hati kita. Percuma saya ngajar khotbah kemana-mana, tapi kalau hati saya pun juga tidak semakin disempurnakan, maka sebenarnya saya cuma beraktivitas yang kelihatannya rohani. Ya, jadi jangan. Ya, ini pertukaran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dia dihancurkan secara fisik supaya hati manusia bisa punya potensi untuk sempurna. Tadinya nggak bisa. Makanya keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Ya ini, mempunyai hati yang perfect heart. Itu hanya mungkin ketika kita percaya kepada Tuhan. Maka dikasih Roh Kudus, ada Injil, ada kurikulum khusus dari Tuhan yang akan membentuk hidup kita supaya makin disempurnakan. Maka ya kadang-kadang kan kita lihat begini ya, orang dunia bikin salah, kadang-kadang kok nggak ditegur Tuhan ya. Kita menjauh dari Tuhan, kadang-kadang berasa kan disentil. Ada peristiwa yang Tuhan tegur supaya balik lagi. Balik lagi gitu ya. Yang minggu lalu kalau nggak salah ingat, Tanti ada cerita tentang Ruslan gitu loh ya. Anak Tuhan disentil supaya apa? Balik lagi. Itu kurikulum khusus. Kurikulum khusus supaya engkau bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi inilah pertukaran ini. Oke. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang ulat. Ya. Kita bahas tentang perulatan, dunia perulatan. Kata ulat ya atau cacing ya, worm, bahasa sebenarnya bahasa Inggrisnya worm. Jadi sebenarnya cacing ini. Ya, di dalam bahasa Indonesia cacing tulisnya ya. Tapi di dalam bahasa Ibrani ada dua. Yang pertama bisa namanya rimah. Ini bahasa Ibrani ya. Rimah. Yang kedua tolah. Ini contohnya bisa kita lihat di Yesaya 14 ayat 11. Yesaya 14 ayat 11. Di Yesaya 14 ayat 11, saya bacakan saja. Ya. Bapak Ibu nanti catat aja, karena mungkin hari ini banyak ayatnya, supaya terkejar, kadang-kadang saya baca aja secara cepat. Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat, nah ulat-ulat itu rimah. Bahasa Inggrisnya worm, tapi ditulis bahasa Ibraninya rimah. Dibentangkan sebagai lapik tidurmu, alas tidur. Cacing-cacing, nah cacing-cacing itu tolah, sebagai selimutmu. Tolah ini apa? Tolah ini adalah cacing warna scarlet. Kalau bahasa Inggrisnya scarlet worm. Cacing dengan warna merah darah. Ya, merah scarlet itu merah darah. Atau kalau bahasa bahasa Indonesia dibilang cacing kirmisi. Cacing kirmisi. Mau tahu dia seperti apa? Dia begini, ya. Cacing warna kirmisi. Kita lihat di Imamat dulu. Imamat 14 ayat 4. Nah, ini cacing kirmisi. Warnanya merah. Ya, warnanya merah seperti itu. Ini cacing kirmisi. Atau yang tadi bahasa Ibraninya tolah. Tolah. Kirmisi, ya. Kirmisi itu dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan pakainya cacing kirmisi. Itu dari bahasa Arab kirmis. Cacing ini dia bertelurnya di pohon kermes. Pohon kermes.
Cacing ini dipakai untuk memberi warna kepada benang atau kain, ya. Beri warna seperti warna dia, warna scarlet atau warna kirmisi. Dan yang istimewa adalah benang atau kain dengan warna kirmisi ini, benang atau kain dengan warna kirmisi ini banyak dipakai di dalam tata cara ibadah orang Yahudi. Banyak sekali dipakai dalam tata cara ibadah orang Yahudi. Nanti ini karena saya hemat waktu, jadi saya tunjukin satu aja ya. Banyak sekali ya. Imamat 14 ayat 4. Di Imamat 14 ayat 4, ini dalam pentahiran orang kusta. Jadi ketika orang kusta itu sudah sembuh, maka dia mesti bikin upacara. Dan imam besar ada syaratnya. Dia mesti bawa ini, memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Kain kirmisi itu adalah kain dengan warna begini, warna kirmisi. Ini warna kirmisi. Itu nama latinnya Kerme echinatus, Inggrisnya scarlet worm, Ibraninya tola, bahasa Indonesianya ulat kirmisi. Ya, ini dipakai dalam pentahiran orang kusta dan banyak sekali. Dan di Mazmur 22 ayat 7, tetapi aku ini ulat, worm, bahasa Ibrani yang dipakai bukanlah rimah, tetapi tolah. Jadi Allah, Tuhan Yesus menyamakan diri dia itu seperti tolah, ulat yang ini nih. Ada yang mau pelihara ulat ini? Ya, saya yakin kita nggak kepengen lah gitu ya, ulat ini. Tapi mari kita lihat cerita tentang sang ulat ini ya. Ulat ini terdapat di seluruh wilayah Timur Tengah. Seluruh wilayah Timur Tengah. Di Israel banyak sekali. Sekarang kita lihat sedikit tentang siklus hidup sang ulat. Ya. Ketika sang induk tolah waktunya untuk bertelur, maka si ulat ini, induk ulat ini, dia akan mencari pohon kermes. Pohon kermes. Jadi, waktu dia ketemu pohon kermes, dia bilang, nah ini dia. Inilah saya harus bertelur di pohon ini ya. Kemudian dia panjat naik pohon tersebut dengan sendiri, ya nggak ada yang bantu dia naik sendiri, dia memilih sendiri untuk naik, dan dia tahu, kalau saya naik ke atas, maka saya tidak akan pernah turun lagi dari pohon ini. Kenapa? Karena nanti setelah saya bertelur, maka saya akan mati. Jadi ketika dia naik pohon, dia tahu bahwa dia tidak akan turun dalam keadaan hidup. Maka ketika dia panjat, dia naik sampai di atas, dia pikir sudah ketemu tempat yang bagus buat bertelur, dia akan menancapkan kayak ada belalai gitu ya, ke pohon tersebut dengan kuat. Supaya apa? Supaya nanti telurnya nggak jatuh. Dia tutup telurnya, nanti kalau bertelur nggak jatuh ya. Supaya anak-anaknya selamat, safe. Dan apa yang terjadi waktu dia bertelur, maka tubuhnya akan pecah ya, dan si induk ini akan mati. Dia mengeluarkan cairan warna kirmisi seperti warna tubuhnya ini ya, warna merah tua. Cairan itu menodai tubuhnya, menodai batang pohon, dan juga menodai anak-anaknya. Ya. Kita sudah tahu cerita ini mengarah kemana. Ini contohnya. Ini batang pohon yang sudah kena noda daripada kirmisi, darah daripada si tolah tersebut ya, warna kirmisi. Dan cairannya meninggalkan bekas yang nggak bisa hilang di pohon. Semua ini melambangkan apa? Tadi kan Tuhan Yesus melambangkan diri dia dengan tolah. Mari kita lihat. Ini dia. Seperti sang ulat, ketika waktunya untuk bertelur, maka dia akan cari pohon kerme. Maka Tuhan Yesus, ketika dia tahu bahwa waktunya sudah dekat untuk naik ke atas kayu salib,
dia ngomong kepada murid-murid berkali-kali, sebentar lagi saya sudah mau disalib, sebentar lagi anak manusia akan ditinggikan, ya. Sebentar lagi. Maka Tuhan tahu bahwa destininya Tuhan Yesus adalah salib, batang pohon tersebut. Seperti ulat itu tahu bahwa dia lihat pohon kerme, dia tahu bahwa ini destininya saya. Saya mesti mati di sini. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa punya keluarga. Supaya sang ulat bisa punya keluarga, maka dia mesti naik ke atas pohon dan bertelur di situ. Dan ketika dia bertelur, dia mati. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa ketika dia naik ke atas kayu salib, dia mau memulihkan manusia dengan Allah. Supaya manusia bisa kembali menjadi keluarganya Allah, maka dia mesti mati di kayu salib. Kalau sang ulat menancapkan dia punya belalainya ke pohon, supaya dia nggak jatuh, maka Tuhan Yesus juga ditancapkan di pohon tersebut dengan paku. Tetapi bukan pakulah yang menahan dia, kita percaya. Tetapi kasihnya kepada manusia. Itu yang membuat Tuhan Yesus tetap tergantung di kayu salib sampai dia mati. Dan luar biasa. Nanti kalau saya lagi bikin banyak sekali rahasia dibukain Tuhan, ya. Wow. Jadi bukan paku yang menahannya tetapi salib. Jadi luar biasa ya. Tuhan ciptain itu ulat yang kecil itu warna merah. Ternyata untuk menggambarkan nanti suatu hari saya mati seperti sang ulat tersebut. Ya. Dan bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu. Ketika waktu Tuhan Yesus mati, tubuhnya hancur, berdarah-darah semua seperti sang ulat. Pohonnya, salibnya kena darahnya. Anak-anak tolah tersebut ditutupi oleh darah sang induk. Dan nanti anak-anak itu akan makan tubuh sang induk tersebut untuk bertahan hidup. Maka sama juga, manusia ditutupi dosanya, dihapuskan dosanya oleh darah Tuhan Yesus. Darah. Ini siklus hidup sang ulat. Belum sampai di situ saya amazed, ternyata ada tambahan lagi. Yang luar biasa, setelah 3 hari ulat ini mati di pohon, kemudian 3 hari kemudian, ya, dia akan berubah warna. Ya. Sang ulat ini akan berubah warna, kemudian dia mengeluarkan getah, tadinya berwarna merah, sekarang berwarna putih, seperti ini gambar ini. Inilah yang dimaksud di Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Merah seperti tolah, akan kubuat putih seperti salju. Bukan kebetulan. Hari keempat, sang ulat yang sudah mati, bangkainya akan mengeluarkan kayak getah begitu berwarna putih. Jadi tadinya merah seperti kirmisi, sekarang berubah putih seperti salju. Rupanya Yesaya 1 ayat 18 ini bicara tentang tolah. Ya, ini bicara tentang tolah atau sang tolah, sang ulat, yaitu juga Mesias. Literally maupun secara figuratif. Luar biasa ya. Jadi ini suatu hal yang waktu kita mengerti ini ternyata bukan suatu kebetulan. Sang pencipta alam semesta dia tahu, ya. Dia pakai ulat tersebut untuk menggambarkan kematiannya. Sekarang kita lihat di Matius 27 ayat 28. Ya. Kita tinggalkan sebentar ulat itu, ya. Matius 27 ayat 28. Seketika Tuhan Yesus sebelum dia naik ke salib, maka ada momen di mana dia diolok-olok, ya. Di situ dibilang mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah ini Bapak Ibu kalau punya Alkitab sendiri boleh digarisbawahi lah. Ini bukan jubah ungu, tetapi ini jubah scarlet, bukan warna ungu, tapi warna scarlet. Ya. Bahasa Yunaninya itu kokinos. Kokinos itu scarlet. Ya. Bahasa Inggris terjemahnya lebih tepat, scarlet robe, jubah scarlet.
Jadi untuk apa? Kemudian mereka anyam mahkota, taruh di kepala Tuhan Yesus. Untuk apa? Mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, mengambil bulu, memukul kepalanya, mengolok-olok dia. Terus kasih tahu siapa yang pukul. Semua itu dilakukan untuk mempermalukan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke atas kayu salib. Tetapi apa yang mereka lakukan untuk mempermalukan Tuhan Yesus, mereka nggak sadar. Ketika mereka kasih jubah skarlet tersebut, itu untuk menggenapi bahwa sayalah sang tolah, sang ulat tolah, cacing tolah tersebut, scarlet worm, yang nanti akan mati, dan ketika saya mati, maka saya bisa menyelamatkan dosa seluruh umat manusia. Jadi apa yang mereka nggak mengerti, mereka lakukan, ternyata itu semua menggenapi apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Yesus diolok-olok. Untuk apa? Yesus mati di kayu salib, kita tahu, untuk menebus dosa manusia. Dosa membuat manusia itu merasa bersalah. Ketika manusia berbuat dosa, maka yang pertama kali muncul adalah perasaan bersalah. Perasaan bersalah. Kalau perasaan bersalah ini tidak diatasi, maka lama-lama perasaan bersalah ini akan berubah menjadi rasa takut dan malu. Ya, rasa takut dan malu. Ingat Adam waktu jatuh dalam dosa, setelah Adam makan buah tersebut, dengar nasihat iblis, dia sadar dia berdosa, maka Adam tahu bahwa dia telanjang. Pertanyaannya, sebelum makan buah tersebut sudah telanjang belum? Sudah telanjang. Tetapi setelah dia makan, baru dia mulai sadar akan ketelanjangannya. Ketika manusia berdosa, maka manusia itu dibuat fokus kepada apa yang salah dalam diri dia. Fokus kepada diri sendiri. Tapi ketika manusia belum berdosa, dia fokusnya bergaul kepada Tuhan. Bergaul, apa yang Tuhan katakan tentang dia. Jadi dia sadar, dia telanjang. Kemudian dia apa? Dia malu, dia takut, dia sembunyi. Maka ketika dia dengar Tuhan datang, dia sembunyi. Tuhan bilang, hei, kenapa kamu sembunyi? Kamu makan buah yang saya larang itu kan? Iya, saya takut, saya sembunyi karena saya telanjang. Siapa yang kasih tahu kalau kamu telanjang? Bukankah dari kemarin-kemarin kamu juga telanjang? Akibat dosa membuat manusia lebih sadar akan dirinya daripada sadar akan Allah. Ya, ini dia. Saya tulis. Waktu orang berbuat dosa, maka yang pertama kali dia rasakan adalah perasaan bersalah. Guilty. Guilt. Tetapi kalau guilt ini tidak dibereskan, maka lama-lama dia akan mulai merasa takut, malu, sembunyi. Kenapa? Karena telanjang. Menjadi shame, rasa malu. Ya. Kalau ini bersalah. Kalau orang bersalah, itu baru action, baru tindakan. Ini tindakan-tindakan yang salah, yang berdosa. Kalau kita nggak deal dengan tindakan kita yang salah, datang minta ampun sama Tuhan, maka lama-lama itu bisa menyerang identitas manusia. Kalau sudah jadi rasa malu, itu adalah sudah jadi identitas. Contoh paling gampang begini. Seringkali mungkin Bapak Ibu pernah alami, atau jangan-jangan kita juga adalah pelakunya gitu ya. Kita ajak teman kita, yuk kita pergi persekutuan doa yuk. Atau sekarang, yuk ini ada PA nih, ada linknya. Klik yuk, belajar firman yuk. Ah enggak deh, saya masih berdosa. Ah enggak lah, saya masih bersalah nih. Perhatikan apa yang sudah menyerang diri dia. Dia punya identitas. Orang ini identitasnya adalah saya ini orang berdosa. Saya enggak layak untuk datang kepada Tuhan. Ingat, iblis tidak hanya puas membuat manusia berdosa. Iblis tidak hanya puas membuat orang di sini bersalah, berdosa. Tetapi iblis akan mengintimidasi manusia terus-menerus sampai akhirnya dia punya gambar dirinya rusak. Gambar dirinya rusak. Kalau gambar diri kita rusak, kita nggak berani datang kepada Tuhan. Kalau gambar diri itu adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Kalau saya rasa saya nggak berharga di hadapan Tuhan, saya mau datang ke Tuhan juga, saya bilang,
Aduh, saya nggak berharga ya. Aduh, saya nggak layak ya, dan lain-lain. Jadi gambar diri inilah yang berusaha dirusak oleh iblis. Inilah sebenarnya gambar yang rusak itu. Kalau orang berdosa terus-menerus, ini nyambung semua pengajaran kita. Dosa membuat, kalau lama-lama bikin dosa, maka menggores di hati nurani. Kalau sekali bikin dosa, belum. Tapi terus menggores. Just. Dosa A, dosa B, gores lagi. Dosa C, dosa D. Terus, lama-lama penuh. Ya, maka jati diri orang ini rusak. Ya. Maka ketika kita mulai belajar PA, belajar firman, tahu kebenaran, maka yang hitam ini mulai makin berkurang. Ya, sudah mulai taat sama kebenaran. Kemudian belajar taat, dia jadi putih lagi. Kemudian belajar taat lagi, lama-lama inilah yang tadi saya gambar di awal. Kita mulai melakukan kehendak Allah. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Bertobat itu bukan hanya nggak mencuri. Tadinya mencuri, sekarang nggak mencuri. Itu baru stop berbuat dosa. Tapi bertobat itu kan perubahan 180 derajat. Artinya tadinya mencuri, nggak mau kerja, maunya curi aja. Tetapi setelah bertobat, bukan dia nggak mencuri, tetapi berubah 180 derajat. Kalau nggak mencuri itu baru 0 derajat. Dari minus 90 jadi poin 0 gitu ya. Tetapi dari mencuri sekarang jadi bekerja keras. Itu baru 180 derajat. Itulah baru pertobatan. Perubahan arah 180 derajat. Bukan 360 ya. Kalau 360 balik lagi kembali seperti semula ya. Jadi inilah sebenarnya keselamatan itu apa? Pemulihan kembali gambar diri manusia yang jatuh akibat dosa. Ini yang Tuhan mau, supaya kita menjadi keluarga Allah. Nah, mari kita lihat. Dosa membuat manusia akhirnya merasa malu, kehilangan identitas. Iblis itu mau menyerang itu sebenarnya yang paling dia cari adalah sampai ke hati, yaitu identitas kita. Contoh paling gampang adalah waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Bapak Ibu nanti baca sendiri di Lukas 4 dan Matius 4. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ya kan? Percobaan pertama. Kemudian, kalau engkau anak Allah, lompat dari bait Allah ini. Nanti engkau akan ditangkap oleh malaikat-malaikat. Kan ada tertulis. Maka, lihat, yang iblis serang daripada Tuhan Yesus apa? Jati dirinya. Beneran nggak lu anak Allah? Beneran nggak lu anak Allah? Buktiin dong kalau kamu anak Allah. Ya. Kalau Yesus tuh nggak yakin dengan dia itu bahwa dia memang anak Allah. Maka dia bilang, oke, gue buktiin ya. Gue rubah di batu jadi roti. Jangankan batu ini, gitu ya. Itu gunung pun ini gue rubah jadi roti sekalian gitu loh. Biar lu tahu bahwa saya anak Allah. Tapi Yesus nggak lakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tidak perlu membuktikan apa-apa kepada dunia, kepada iblis. Ini kan yang kita ingat ketika kita ABG dulu ya. Waktu pertama kali ditawarin ngerokok ya, lakukan hal yang nggak benar. Ayo lo ngerokok yuk. Banci lu nggak mau ngerokok, banci ya. Nyerang apa? Identitas kan? Kalau anak ini nggak secure, dia nggak merasa nggak dikasihi, dia perlu buktiin sama teman-temannya, maka dia akan take a shot, ya. Dia akan ambil. Itu identitas. Yang iblis berusaha serang adalah identitas manusia. Maka hati-hati dengan apa yang kita pikirkan mengenai siapa saya. Jangan follow your heart. Don't follow your heart. Kenapa? Kalau hatimu masih hitam begini, masih ada hitamnya, don't follow your heart. Kecuali minimal sudah putih atau sudah mulai ada warna-warna merah ini, warna-warna dari Allah ya. Ini cuma gambaran ya. Artinya kita sudah mulai taat. Baru follow your heart. Kalau hatinya hitam, follow your heart, ya kejahatan semua yang keluar. Ya, kejahatan semua yang keluar. Hati manusia ini bisa menipu kita. Hati ini bisa menipu. Betapa liciknya hati. Yeremia 17 ayat 9 dan 10 berkata, Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu.
Siapakah yang dapat mengetahuinya? Lihat, hati itu licik. Ada orang ngomongnya A, tapi di dalam hati B. Kita bersikap sama orang A, tapi dalam hati, habis itu di belakang kita ngomongin orang tersebut. Ya, licik ya hati ya. Mesti hati-hati nih. Termasuk yang khotbahin juga. Supaya suatu hari kita bisa sampai what you see is what you get. Hati-hati. Karena apa? Nanti Tuhan menjudge kita bukan hanya tindakan kita, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Kalau engkau lakukan sesuatu tulus nggak? Kalau engkau mengasihi orang tulus nggak? Ketika engkau memberi, pingin di-expose nggak? Gitu loh sama orang. Pingin jadi terkenal nggak? Ya. Kau buat apa, Free? Khotbah-khotbah terus, apa kau pingin terkenal? Atau kau pingin supaya kerajaan Allah? Menyelamatkan banyak orang. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kadang-kadang hati saya juga bisa menipu saya. Kalau saya nggak benar-benar cari Tuhan, Tuhan benar nggak? Daud sendiri berkata, selidiki hatiku, ujilah batinku, kenalah pikiranku. Itu dia. Kita mesti tanya sama Tuhan. Tapi hati-hati, kalau kau berkata, ujilah hatimu, maka be prepared. Tuhan akan munculkan kotoran-kotoran yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Tapi itulah proses pengudusan. Ya. Itulah proses pengudusan. Dikuduskan hari lepas hari. Ya. 1 Yohanes 3, 19 sampai 20. 1 Yohanes 3, 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kenapa? Kalau hati kita tidak menuduh kita. Karena Allah lebih besar daripada hati kita. Kadang-kadang banyak orang terjebak dengan dosa-dosa masa lalu yang terus mengintimidasi hidup dia. Dan hati ini kan merekam banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya juga ingat-ingat apa kesalahan saya di masa lalu, ya saya nggak berani khotbah, saya nggak berani ngajak teman-teman, ya itu intimidasi. Tapi saya harus tahu apa yang Tuhan katakan mengenai saya hari ini. What is past, itu udah lewat, saya nggak bisa rubah. Tetapi yang saya bisa rubah adalah present, now. 3 detik yang lalu mungkin saya salah, tetapi sekarang ini sudah present. Ya, jadi saya cepat harus bisa mengampuni diri sendiri, menerima pengampunan dari Tuhan, mengampuni diri sendiri, dan move on. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Banyak kali orang nggak berani datang ke Tuhan, kenapa? Aduh, masih salah nih. Hati nuraninya menuduh dia. Ini salah. Justru kita mesti datang kepada Tuhan untuk menerima penebusan, untuk menerima pengudusan, untuk menerima pemulihan daripada Tuhan. Kalau kita makin jauh, ya bagaimana mau dipulihkan? Ya, hati-hati dengan hatimu. Hati-hati. Inilah kenapa kita perlu untuk terus-menerus belajar firman. Bukan hanya belajar, tapi firman Tuhan itu benar-benar harus murni. Masuk ke dalam hati kita. Itu yang akan merubah kita makin kudus. Kalau dengar firman, tetapi firman itu pun juga salah ditafsirkan, tetap sama, nggak bisa berubah. Malah bisa jadi makin jahat juga bisa. Ada kalau salah ditafsirkan. Ya. Ini yang bahaya. Ya. Jadi jangan. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Gitu. Ditafsirkan apa adanya. Yang Tuhan ngomong apa, yaitu. Jangan takut bikin orang tersinggung. Kalau engkau ditegur sama firman Tuhan, itu bagus. Kebenaran yang murni itu harus ofensif, bukan defensif. Ingat, firman Tuhan itu apa? Pedang bermata dua. Pedang. Ngomong ke situ, kena ke sini juga. Tetapi inilah supaya jiwa saya berubah. Jiwa saya berubah. Supaya kita semua diselamatkan. Ya, jadi kalau ditegur sama firman Tuhan, that's good. Bagus. Bagus. Jangan cari firman yang cuma bikin enak di kuping. Yang kita dengar ketawa-ketawa, tapi habis itu, ini apa ya? Oke, bagus sih tadi khotbahnya. Lucu, bagus. Wow, bagus, semangat, lain-lain. Apa? Tuhan tegur kamu apa?
Tuhan mau apa yang kau rubah dalam hatimu? Ya, kita mau berubah ya. Ini semua di sini mau berubah. Ini yang saya ngomong orang di luar sana, bukan yang di sini. Bercanda ya, cuma bercanda. Ya, kita lanjutkan. Jadi itulah keselamatan. Hati-hati dengan hati nurani. Saya kasih satu contoh ya. Cerita tentang seorang wanita dari Yosua 2. Nanti teman-teman boleh baca sendiri di rumah Yosua 2 dan Yosua 6. Ini cerita tentang seorang pelacur bernama Rahab. Rahab. Pernah dengar ya, Rahab? Yosua 2. Saya ceritain dulu. Waktu Musa bawa keluar orang Israel dari Mesir, waktu Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir, kan mau untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa suruh 12 orang pergi mengintai dulu. Lihat dulu deh, itu tanah perjanjian kayak gimana gitu ya. Orang-orangnya gimana, tanahnya gimana, ya, supaya kita tahu bagaimana untuk bisa mengalahkan mereka. Dan 12 orang tersebut, 10 orang pulang bawa kabar gak bagus. Hanya 2 yang bawa kabar bagus. Bahwa, oh, kita bisa masuk. Itu adalah Yosua dan Kaleb. Akibatnya orang Israel banyak mendengarkan nasihat dari mayoritas 10 orang. Mereka kecewa, marah sama Musa. Musa, kamu bawa kita keluar ke padang gurun ini, mau buat kita mati di sini kan? Kita nggak bisa masuk ke tanah perjanjian ini. Buat apa keluar dari Mesir? Mending kita di Mesir, masih ada makan bawang bombay, bawang prei, dan lain-lain ya. Akhirnya sebagian besar daripada orang Israel dibuat mati di padang gurun. Even Musa pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Dan penerusnya adalah Yosua. Maka Yosua, dia belajar dari pengalaman. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, dia utus 2 orang untuk pergi mengintai. Mereka mau taklukkan dulu kota Yeriko. Dia utus 2 orang. Ya, kita buka Yosua. Waktu 2 orang ini masuk, ya, maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah ayat 1. Ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ini aneh. Ini kamu disuruh pergi mengintai apa pergi ke rumah bordil gitu kan? Kan aneh. Kok kenapa mereka ada di situ ya? Ternyata kita lihat, misalnya ini kota Yeriko ya. Ini tembok-temboknya. Ini tembok-tembok. Ingat tembok Yeriko itu kan tinggi dan tebal. Maka tembok itu bisa ditinggali. Jadi banyak orang tinggal di tembok. Tapi nggak banyak ya. Hanya orang-orang tertentu. Ini pusat kota. Rahab, perempuan sundal itu tinggalnya di tembok kota ini. Jadi kemungkinan waktu mereka pertama kali masuk, ya mereka melalui tembok kota ini ya, dan ketemu sama Rahab. Ya. Rahab tinggal di tembok kota itu ada di ayat 15, Yosua 2 ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Aneh. Kenapa Rahab tinggalnya di tembok kota? Ini bukan enak loh tinggal di tembok kota. Kenapa? Mau ke pusat kota jauh, mau ke pasar jauh, mau ngapa-ngapain susah ya. Belum lagi kalau nanti ada musuh menyerang, yang pertama kali mati adalah orang-orang yang ada di tembok kota karena mereka ada di barisan depannya. Tapi kenapa Rahab tinggal di tembok kota? Memang tidak ditulis kenapa dia tinggal di tembok kota. Apakah di situ murahkah biayanya atau apa, nggak ditulis. Tetapi kemungkinan besar menurut saya Rahab malu dengan identitas dia yang adalah pelacur. Dia malu. Dia digosipin, diomongin orang, maka dia malu. Dia menyingkirkan diri dia, tinggal jauh-jauh dari keramaian. Kita ingat cerita perempuan Samaria di Yohanes 4 kan? Dia kenapa pergi, yang punya suami banyak, kenapa dia pergi timba sumur siang-siang? Dia malu, supaya dia nggak digosipin orang. Dia pergi siang-siang, karena nggak ingin ketemu orang banyak. Demikian juga Rahab. Perhatikan, dosa yang dia buat sudah menjadi identitasnya. Maka ditulis juga Rahab sang pelacur, perempuan sundal. Dosa yang tidak dibereskan, lama-lama bisa menjadi identitas. Maka kita harus bereskan.
Jangan terkenal begini. Kalau nggak diberesin terus-menerus, lama-lama orang bilang, oh tuh si A tuh. Kenapa si A? Si A ada embel-embel. Si A, si pelit itu, si A. Itu kan nggak diberesin. Lama-lama jadi identitas. Oh si B itu tukang marah-marah tuh. Oh itu tuh tukang troublemaker. Tiap kali kalau bikin masalah, dia terus. Itu dosa yang kalau nggak diberesin. Lama-lama jadi identitas. Maka Rahab pun sudah punya identitas yang rusak. Ya, tetapi saya cerita di Yosua 2 ini ya. Waktu 2 orang pengintai itu datang, masuk tinggal di situ, didengar sama penduduk Yeriko. Oh, ada orang Israel ini datang nih. Mereka masuk ke rumah Rahab, kasih tahu, tanya, di mana mereka? Kamu sembunyiin dia ya? Enggak, mereka udah kabur, sudah pergi, sudah keluar dari kota Yeriko. Maka pengejar-pengejar keluar, kejar 2 orang tersebut ya. Ternyata mereka disembunyiin di sotoh atas, di tembok, di atas rumah. Setelah mereka pergi, Rahab naik ke atas, kemudian Rahab kasih tahu mereka udah pergi, ya, mereka udah pergi. Nanti kamu boleh pergi, tapi jangan langsung pergi ke Yosua. Kamu sembunyi dulu di gunung 3 hari. Setelah 3 hari, pengejar-pengejar itu sudah pulang kembali ke kota, baru kamu pulang ke Yosua ya. Tapi dia bilang begini di ayat 9 sampai dengan 13 ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah, ini kata Rahab, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi orang kota Yeriko ini semua sudah dengar bagaimana Allahnya orang Israel membuat mujizat. Orang Israel menyeberang lewat laut yang sudah kering. Orang Israel ketika perang, mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Orang Yeriko bilang begini, ini kita tunggu waktu lagi, sebentar lagi Israel serang, kita habislah. Ya, dan si Rahab juga tahu. Maka Rahab bilang begini, nanti kalau kamu serbu kota Yeriko ya, tolong jangan bunuh saya ya. Tolong jangan bunuh saya. Karena saya sudah selamatin kamu dong. Ya. Maka 2 pengintai itu bilang begini, iya, kita tidak akan bunuh kamu dan seluruh keluargamu. Tapi syaratnya 1. Ayat 18. Coba lihat ayat 18. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi, kau ikat pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu, serta ibumu, saudaramu, keluargamu berkumpul semua di rumahmu. Jadi kasih tanda di jendela. Dengan apa? Ikat di jendela pakai tali dari benang kirmisi. Benang kirmisi kan benang yang dibuat dari sang ulat tola. Dan apa? Rahab juga lakukan ya. Ayat 21 dia lakukan, dia ikat benang kirmisi tersebut ya. Ayat 21-nya. Kemudian singkat cerita, saya bawa ke Yosua 6, Rahab ayat 25 ya. Ketika kota Yeriko dihancurkan, maka Yosua tidak membunuh Rahab beserta seluruh keluarganya. Yosua kasih tahu, kalau ada benang kirmisi di jendela, jangan bunuh seluruh keluarganya di situ. Ya, Yosua 6 ayat 25. Seluruh keluarga Rahab selamat. Gara-gara apa? Benang kirmisi sebagai tandanya. Benang kirmisi bukan habis ini. Benang kirmisi ini lambang dari apa? Darah sang ulat tolah tersebut. Yaitu apa? Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, maka darahnya menebus dosa umat manusia. Sama juga kan ketika orang Israel mau keluar dari Mesir, maka disuruh apa? Warnai ambang pintumu dengan darah domba. Kalau nggak ada darah domba di ambang pintu, saya bunuh anak sulung. Itu lambang juga dari darah Tuhan Yesus. Maka anak sulung nggak mati. Benang kirmisi juga menyelamatkan keluarga Rahab. Nah ini jangan ditafsirin secara harafiah. Nanti Bapak Ibu kemudian ambil benang kirmisi yang warnanya gimana ya. Yuk kita ikat di jendela yuk. Supaya nanti kita juga waktu kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, kita juga keangkat gitu ya. Selamat. Bukan demikian.
Benang kirmisi ini lambang daripada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Rahab, karena dia mendengar cerita tentang kedahsyatan Allahnya orang Israel, maka dia berpaling memihak kepada orang Israel. Dan dia diselamatkan. Dia punya iman. Berarti tadinya dia punya statusnya itu dia bersinah, orang berdosa gitu loh ya. Tetapi dia mau percaya kepada Allah Israel ya, dan dia diselamatkan. Kemudian kita tahu ceritanya Rahab akhirnya dia ikut orang Israel, kemudian dia menikah dengan satu orang namanya Salma. Ini ada di 1 Tawarik 2 ayat 10 sampai 12. Ya. Salma ini orang Israel suku Yehuda, ya. Kemudian punya anak, nanti yang ini baca sendiri di rumah ya. Punya anak namanya Boas. Boas ini kan yang menikah dengan Ruth. Boas dan Ruth punya anak Obed. Obed punya anak Isai. Isai punya anak Daud. Daud turun Yusuf. Yusuf Yesus. Jadi ternyata Rahab menjadi nenek moyang daripada Daud. Rahab itu sang perempuan sundal tadinya. Dia nggak pernah tahu ketika dia punya tindakan iman, dia bertindak berdasarkan imannya. Iman membuat dia bertindak, maka dia diselamatkan. Bahkan dia menjadi silsilah daripada Yesus, ya, secara silsilah dari Yusuf, ya, itu nenek moyang. Ada seorang bernama Rahab. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Nama Rahab bahkan ditulis di dalam Alkitab di Ibrani 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31 itu Rahab masuk ke dalam catatan para pahlawan iman. Jadi ada disebut Abraham, Nuh, Henok, luar biasa kan semua. Simpson, kesebut satu orang yang tadinya pelacur. Dia adalah Rahab. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bahkan di Yakobus juga menulis. Yakobus 2 ayat 25. Ini penting. Karena banyak orang bilang, ya saya kan udah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Bukti percayamu apa? Bukti percaya itu harus ada hati yang berubah. Kelakuan yang berubah. Kalau kelakuannya tetap sama, percuma. Omongannya nggak pernah berubah. Kelakuannya nggak berubah. Harus ada perubahan dong. Itu adalah bukti percaya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 4 ayat 25. Yakobus 2, sorry. Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan? Kenapa? Karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Suatu harilah kita bahas ini ya. Banyak orang bilang, oh saya udah percaya Yesus. Percayanya bagaimana? Kalau cuma di sini doang, tanya sama semua orang, orang juga percaya. Dulu pernah ada satu manusia namanya Yesus. Lahirnya di Bethlehem, matinya di salib. Itu dipercaya sama orang Kristen. Orang Kristen bilang itu Tuhannya. Tapi bukti bahwa engkau percaya apa? Ya saya cuma percaya aja bahwa dia fakta. Pernah ada manusia Yesus. Ya itu sama kayak sekarang kita percaya bahwa presiden kita adalah Jokowi. Atau Soeharto pernah menjadi presiden Indonesia. Itu kita semua percaya. Tanya sama orang Indonesia, semua percaya. Tapi dampaknya apa kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Dia kan adalah Tuhan, Mesias, menebus dosamu. Berarti apa?
kita harus mau taat sama Tuhan Yesus, sama firman-Nya. Jadi kita dibenarkan bukan hanya karena bilang percaya di sini, tapi percaya di sini, akal budi harus turun sampai percaya di hati. Ketika percaya itu sampai di hati, maka itu akan merubah tindakan kita. Ya, itu demikian. Jangan sok yakin percaya juga ya, hati-hati ya. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Ya. Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Rahab seorang pelacur raja, ternyata dia nggak pernah tahu ketika dia mau bertobat, mau berubah, maka nama dia bisa jadi silsilah daripada Tuhan Yesus. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan akan buat putih seperti bulu domba, seperti salju. Ya. Banyak orang, kalau Rahab pernah deal dengan rasa bersalah, maka Rahab nggak bisa seperti ini. Kita mesti bisa mengatasi identitas kita yang salah. Kita harus bisa cari tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, caranya apa? Percaya akan firman Tuhan. Jawabannya itu ada di Mazmur 22 ya, ayat 5. Mazmur 22 ayat 5. Mazmur 22 ayat 5 berkata, "In you they trust and were not put to shame." Kepadamulah kami percaya dan kami tidak dipermalukan. Saya baca yang ayat B-nya. Kepadamulah kami percaya dan kami tidak dipermalukan. Ketika kita menaruh iman kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan mengenai kita, maka kita punya identitas yang salah tersebut lama-lama semakin dipulihkan. Ya, semakin dipulihkan. Ya. Maka kita lihat, banyak orang mencari penawar daripada rasa bersalah dengan cara-cara dunia. Ya, dengan cara-cara dunia. Saya lihat banyak orang yang Tuhan sudah ampuni dia, tetapi dia sendiri belum sanggup mengampuni dosa dia. Dia sendiri nggak sanggup untuk mengampuni diri sendiri. Maka kalau kita ketemu, mukanya masih murung, masih nggak ada pengharapan, padahal Tuhan sudah ampuni dia. Cuma dia belum bisa mengampuni diri sendiri. Banyak orang nggak mengerti, maka banyak orang mencoba untuk menghapuskan rasa bersalah di dalam hatinya dengan apa? Macam-macam. Ada yang dengan obat-obatan, ada yang dengan alkohol, dia minum, supaya dia mau melupakan rasa bersalah. Dia minum drugs, kemudian supaya dia bisa melupakan rasa bersalah tersebut. Tapi ketika efek alkohol hilang, maka rasa bersalah itu datang. Ada yang pergi ke diskotik, dongdang, tingdang, dingdung, dongdang, dingdang, dingdung. Setelah dia sebentar dia lupa, dongdang, dingdung, dang, dingdung. Ada yang pergi ke kafe, oh senang, happy. Bahkan ada juga yang melarikan diri. Tapi setelah dia pulang dari kafe, kemudian rasa bersalah kekosongan itu mulai masuk lagi di hatinya. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ya, ada yang mencoba dengan karena dia punya duit banyak, dia pergi jalan-jalan ke luar negeri terus kemana-mana. Tetapi ketika dia lagi diam di rumah atau lagi dalam perjalanan, dia tahu bahwa dia sedang lari dari sesuatu. Bahkan ada yang lari untuk menghilangkan rasa bersalah, tahu nggak apa yang dia lakukan? Maaf, kalau ibu-ibu ada yang shopping terus, belanja terus. Shopping nggak salah, tetapi shopping karena untuk menghilangkan rasa bersalah itu salah. Ya. Ada yang juga kalau bapak-bapak misalnya, kerja pagi, siang, malam, kerja. Kerja memang kita harus kerja. Bahkan kita harus kerja keras, harus. Tetapi kerja hanya karena engkau nggak bisa diam. Karena ketika engkau diam, rasa bersalah itu mulai merasuk hatimu, pikiranmu, maka ini salah. Ya. Datang kepada Tuhan. Sang Rahab bisa dipulihkan oleh Tuhan. Cacing Rahab dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat beberapa cacing lagi. Free, kalau bilang cacing Rahab sih, iya, Rahab itu juga adalah cacing. Gak percaya? Mari saya tunjukin ayatnya. Ayub 22 Ayub 25 ayat yang ke-6. Ayub 25 ayat yang ke-6.
Oke. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah. Berengah itu bahasa Inggrisnya worm. Bahasa Ibraninya rimah. Yang tadi itu saya bilang. Cacing pada umumnya itu rimah. Anak manusia yang adalah ulat. Nah, anak manusia adalah ulat. Wow. Waktu saya cari, ternyata ulat di sini adalah tola. Tola. Jadi anak manusia, kita, ini adalah tola. Yesus adalah sang induk tola, kita adalah anak-anak tola. Yang ketika dia mati di kayu salib, kita lahir, kemudian kita diselamatkan itu. Darah Tuhan Yesus. Ya. Jadi manusia ini adalah ulat, tola. Ya. Yesaya 41 ayat 14. Yesaya 41 ayat 14. Sedikit lagi kita selesai. Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Cacing Yakub, tola Yakub, tola Yakub. Bukankah kita ini adalah Yakub, Israel rohani? Kita adalah Israel rohani. Berarti kita adalah tola. Ya. Kita adalah cacing, tola. Benar. Sekarang yakin ya bahwa kita adalah cacing ya, tola ya. Yesus adalah tola, induk cacing, induk tola, kita adalah anak-anak tola. Ya. Tadi kita bahas cacing Rahab. Cacing Rahab berkata, saya sudah diskualifikasi diri saya. Saya adalah orang berdosa, saya nggak berharga, mana mungkin diampuni. Tetapi Tuhan pulihkan jati diri dia. Ya. Ada cacing berikutnya, namanya cacing anak bungsu. Cacing anak bungsu di Lukas 15. Yang dia minta harta bapaknya sebelum bapaknya mati. Bapaknya kasih. Dia pergi, hambur-hamburkan, hartanya habis, kemudian kelaparan melanda negeri, dia makan, dia cari kerja, jadi jaga babi. Ketika dia mau kasih makan babi, dia lapar, dia mau makan ampas babi, toto dia ingat, aduh, di rumah bapak gua banyak pegawai, kenapa saya nggak balik minta kerja sama bapak aja? Saya nggak usah dianggap anak deh, saya ini pegawai, saya pergi ngelamar sebagai pegawai, daripada saya makan ampas babi di sini. Maka sang anak pun pergi ke rumah bapaknya, mau melamar sebagai pegawai. Lihat apa yang dosa lakukan, membuat sang anak nggak berani lagi berpikir bahwa dia adalah anak bapak. Dia bilang, saya sudah salah, saya cuma pegawai deh. Tetapi ketika dia datang ke rumah bapaknya, dari jauh bapaknya peluk dia, bapaknya kasih dia cincin, jubah, kasut. Kemudian bapak bikin pesta. Cincin, jubah, kasut. Artinya apa? Kamu adalah anak. Kamu adalah anak. Tuhan, bapaknya pulihkan identitas dirinya. Dosa merusak identitas kita. Tetapi ketika kita bertobat datang kepada Allah, maka Allah mau pulihkan apa? Identitas kita. Ini yang kita belajar. Ketika anak saya salah, saya nggak bilang sama dia begini, Sean, kamu bad. Bukan. Saya bilang, Sean, yang kamu lakukan tadi itu salah. Tapi kamu anak papa. Kamu papa saya. Kamu anak baik. Kamu anak baik. Tapi apa yang kamu lakukan itu salah. Ketika kita berdosa kepada Allah, ingat, apa yang engkau lakukan itu jahat. Kata AADC, apa yang engkau lakukan itu jahat. Tetapi engkau adalah anak Allah. Ya. Engkau adalah tola yang berharga. Datang bertobat kepada Tuhan. Jangan lakukan lagi. Ya. Anak bungsu dipulihkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Cacing Petrus. Cacing Petrus. Ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Tuhan Yesus naik ke salib. Mati. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ngajak teman-temannya. Yuk kita pergi pancing ikan lagi. Tangkap ikan. Dia mau melarikan rasa bersalah dia. Hati dia yang menuduh dia. Untuk dengan apa? Kerja. Ketika dia lagi tangkap ikan, saya sangat percaya. Sambil tangkap ikan, Petrus tuh lagi mikir, nyesel gue ya. Kenapa gue mengkhianati guru gue ya? Dia udah mati, gue udah janji gak bakal khianati dia, gue mengkhianati dia 3 kali lagi. Ya, dia merasa bersalah.
Tetapi nggak butuh waktu lama. Yohanes 21. Tuhan Yesus muncul di pinggir danau tersebut. Oh ya anak-anak. Akhirnya, dapat ikan nggak? Nggak dapat. Tebar di situ, dapat banyak. Terus langsung berenang ke pinggir pantai Danau Galilea. Tuhan Yesus tunggu Petrus di situ. Dan Tuhan tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Pertanyaan yang sama, jawaban yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Tuhan Yesus mau kasih tahu Petrus, kamu adalah gembala domba, bukan penangkap ikan. Identitasmu adalah penjala jiwa, penangkap, penggembala domba, bukan penangkap ikan. Tuhan pulihkan identitas Petrus. Dan kita tahu Petrus ketika sudah dipulihkan, Roh Kudus memenuhi hati dia di Kisah Para Rasul, dan waktu itu Petrus mati, dia setia sampai akhir. Waktu dia mau mati, orang mau salibkan dia bilang, salibkan saya kepala ke bawah. Saya nggak layak disamakan dengan my master. Hebat. Itu orang yang dipulihkan. Sampai berani habis-habisan ikut Tuhan. Ya. Petrus luar biasa. Hari ini banyak orang didiskualifikasi. Banyak orang. Karena momen hidup dia, ya mungkin kalau di sini mungkin nggak ada atau di mana. Ada orang yang sudah bercerai itu loh ya. Kemudian apa? Gara-gara dia bercerai, apakah kemudian dia sudah didiskualifikasi? Mungkin secara ini didiskualifikasi, nggak boleh apa-apalah dan lain-lain. Tetapi apakah di mata Tuhan dia tidak berharga? Dia sama berharga dengan kita semua. Orang-orang yang sudah gagal menurut dunia, nggak ada yang namanya gagal di mata dunia. Gagal itu kalau engkau tidak berhasil menjadi manusia Allah. Kalau nggak sampai punya duit banyak itu nggak gagal. Kalau nggak sampai pernikahan juga nggak berhasil itu bukan gagal. Itu gagal kalau engkau dibuang, orang dibuang, bukan engkau ya. Kalau manusia dibuang ke neraka itu baru gagal. Selama kita masih bernapas, kita masih punya kesempatan untuk bertobat, datang kepada Tuhan, dipulihkan. Ya, even seorang cacing Daud ketika dia bersalah kepada Tuhan. Apa dosanya Daud? Bersinah, habis bersinah, dia selingkuh dengan istri orang, pegawai kesayangan dia lagi, Uria, dia bunuh pegawainya. Bersinah, membunuh, tetapi dia bertobat ketika ditegur. Dan apa? Kita tahu bahwa Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kesalahan Daud tidak final. Selama kita mau bertobat dan berubah. Ya. Jangan biarkan kesalahanmu menjadi identitasmu. Jangan biarkan dosamu menjadi identitasmu. Bertobat, datang kepada Tuhan untuk dipulihkan. Ada cacing Elfri, cacing Vera, cacing semua di sini ya. Kita semua cacing-cacing ini. Kita berharga. Kita datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk disembuhkan, untuk dipulihkan, untuk gambar diri kita ini disempurnakan. Justru ketika saya masih bersalah, saya harus datang kepada Tuhan. Justru saya belum benar, saya datang cari kebenaran firman Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Aku datang untuk mencari orang-orang yang sakit. Dan kita semua sakit. Perlu perawatan. Rawat jalan. Rawat jalan di rumah masing-masing. Lewat firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah kuasa Allah yang sanggup untuk mengubah hati kita. Ya. Ayat terakhir. Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Dengan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan supaya kita menerima apa? Pertolongan Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan, supaya kita dipulihkan, supaya kita makin dikuduskan. Kalau jatuh, datang lagi ke Tuhan, bertobat, minta ampun, datang lagi ke Tuhan, berjuang terus sampai dosa itu mati dalam hidupmu. Bisa. Dan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi kita adalah cacing-cacing tola yang berharga di mata Allah. Pelajarannya simple yang mengingatkan kita.
Kenapa orang itu mengintimidasi diri dia sendiri? Karena satu, orang itu sombong. Jadi ketika dia jatuh, dia merasa, aduh kok gue bisa jatuh ya? Bisa. Jangan sombong. Ya. Atau ada orang juga yang rendah diri, sehingga diintimidasi terus. Udah jatuh, aduh emang gue nggak layak. Emang gue cacing sih, kata Elfri gitu ya. Emang gue cacing, nggak berharga di mata Tuhan. Ketahuilah engkau tola, tetapi engkau adalah anak-anak tola yang ditebus oleh sang induk tola yang dengan sukarela naik ke atas kayu salib untuk mati di sana. Untuk apa? Supaya kita bisa memperoleh hidup. Supaya kita bisa menjadi keluarga Allah. Jadi kepada yang sombong, saya mesti ngomong, jangan sombong apa? Jangan sombong lah, Bu. Engkau punya banyak, itu bukan sesuatu yang perlu disombongin. Ya, engkau diberkati, itu juga bukan sesuatu yang mesti disombongin. Ya, engkau cacing. Tapi pada yang apa tuh? Bukan rendah diri, Tuhan mau katakan, engkau cacing yang berharga. Ya. Jadi nggak usah nilai diri kita terlalu tinggi. Jangan nilai diri kita juga terlalu rendah. Yang cukup-cukup aja. Yang Tuhan ngomong apa, ya udah kita demikian. Nggak usah cari penilaian dengan apa yang kita bisa peroleh gitu ya. Saya mau ganti mobil nih. Saya mau ganti rumah lagi nih. Supaya apa? Supaya orang bilang, Elfri hebat loh ya. Elfri keren loh gitu ya. Itu dunia, orang dunia. Engkau berharga bukan karena apa yang engkau miliki secara fisik, tetapi karena jiwamu, rohmu yang diberikan oleh Tuhan, itu diingininya dengan cemburu, supaya suatu hari bisa kumpul kembali dengan dia di mana? Di Yerusalem baru. Amin. Kita adalah cacing-cacing yang berharga, yang ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Jangan hidup sia-sia. Hiduplah untuk Allah. Ya. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Engkau yang punya segala kemuliaan, rela datang, mati di kayu salib, dihina seperti cacing Tuhan. Supaya kami boleh dipulihkan, supaya kami boleh diperdamaikan dengan Allah. Tuhan tolong kami semua, biar kami punya dipulihkan gambar diri kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami punya masa lalu. Mungkin gak baik Tuhan. Tetapi yang sudah lalu tidak bisa kami rubah. Yang kami punya adalah hari ini. Kami mau datang ke dalam tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mencurahkan kasih-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Pulihkan kami hari lepas hari. Lewat melekat kepada firman-Mu dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Maka kami mampu untuk disempurnakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.